Selamat malam semuanya, kakak-kakak Kanirna, Kak Anselin, dan adik-adik Behatins. Sebelum kita mulai, mari kita seperti biasa main games dulu ya. Sorry. Oke, share screen. Oke. Yang kita cepat-cepat untuk menjawab pertanyaannya. Mari kita mulai di nomor 1. Mana ini? 1. Oke. Sip. Dari Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, bla bla bla, titik-titik nama Tuhan. A. Berteriaklah. B. Bermasmurlah. C. Terpujilah. D. Bersyukurlah. 3, 2, 1. Ayo, di sini ada William ya. Boleh Ya, William atur, silakan. C. Terpujilah. jawab Terpujilah. Jawabannya betul. 100. Oke, Oke, lanjut Kak Marlin. baik. Dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang bla 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 Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. A. Diinginkan. B. Ditunggukan. C. Disukakan. D. Dikehendaki. 3, 2, 1. Oke. Wow, Jaden, silakan. Jawabannya apa, Jaden? Oh, ada yang di teks ya. Dikehendaki, kata Jaden. C. Oke, betul. Dikehendaki. D ya. Ya. Good job. Lanjut Kak Marlin, pertanyaan yang ketiga. Nomor 3. Dalam Yesaya pasal 12 ayat 2 ya. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan bla bla bla, ia telah menjadi keselamatanku. A. Mazmurku. B. Gunung batuku. C. Perlindunganku. D. Pertahananku. 3, 2, 1. Oke. Anabel, A katanya. jawabannya apa? A. Mazmurku. A. Betul, Mazmurku. Wow, luar biasa ya malam hari ini ya, pada pinter-pinter ya Kak Marlin. Iya, bener. Oke, lanjut. Pertanyaan yang keempat. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 58, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala bla 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 dan bla 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 dan bla 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 yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. A. Iman dan harapan dan kasih. B. Gunung batu dan benteng dan menara. C. Perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya. D. Semua jawaban salah. 3, 2, 1. Oke. Anabel, silakan. Anabel. Jawabnya di chat ya, Anabel. C. C. Oke, good job Anabel. 100. Luar biasa malam hari ini. Lanjut Kak Marlin, pertanyaan yang kelima. 5. Oke. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu,
Bla bla hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. A. Teman. B. Rekan kerja. C. Sahabat. D. Keluarga. 3, 2, 1. Oke. Siapa ini? Oh, Jayden Annabel. Siapa ya, Kak ya? Ya, Jaden. Jayden, oke. Ya, Oke, dicek jawabannya. Keluarga. Dadu. D. keluarga. Ya, betul. Keluarga. Good job, Jaden. Yang lain semangat ya. Lanjut, Kak Marlin, pertanyaan yang ke-6. Keenam dari Ulangan pasal 5 ayat Ya betul. 29. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik bla 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 mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. A. Kelahiran. B. Perasaan. C. Keadaan. D. Kehidupan. 3, 2, 1. Oh, hmm. Oke, Annabel ya. Kak Anabel, silakan Anabel. Dadu jawabannya, Kak. Dadu, dadu, dadu. Kehidupan. Kayaknya belum tepat ya. Oke, siapa lagi? Coba selain Annabel. Dadu belum tepat ya Anabel ya. Maaf. Silakan yang lain. Ayo, diberikan. Silakan yang lain. Jawabannya tadi William Arthur. belum tepat. Oke. Review William Arthur nih. Oke, ada Ya, Jade. Jaden, Oke, jawabannya apa? jawabannya. Keadaan. 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 Ya, betul. 100. Keadaan ya. Nah, apa masih Oke, lanjut. ada lanjut ya? Oke, Mm-mm. Ju. Dalam Keluaran pasal 34 ayat 19. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah bla 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 bla. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. A. Akulah yang mengetahui. B. Akulah yang empunya. C. Akulah yang membuatnya. D. Akulah yang menghidupkannya. 3, 2, 1. Oke, Annabel, dicat boleh? Ya, silakan Anabel. Jawabannya Jawabannya B. B, yang empunya. Ya, yes, betul. 100. Bagus. Lanjut Yang ya. lain kemana ini? Anabel sama Jaden aja nih. Iya. Lanjut, pertanyaan yang terakhir. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut bla bla blanya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. A. Gambarnya. B. Patungnya. C. Ilahinya. D. Rohnya. 3, 2, 1. Ya, Jaden. Naci dan dicat. Oke. A. Jawabannya gambarnya. Gimana kalian? Oke, betul. Good job. Luar Hmm, biasa malam hari ini. Yang jawabnya ini ya, semuanya semangat ya. Terima kasih. Makasih. Thank you Kak Marlin buat soalnya, pertanyaannya yang luar biasa buat adik-adik kita semua. Thank you. Lanjut, silakan ke Kak Marlin langsung ya. Apakah Anselin? Eh, doa. Kanselin ya? Doa, pimpin doa atau pujian? Kita mau mulai dengan doa pembuka ya. Ada yang bisa volunteer untuk doa pembuka? Ayo siapa?
Ayo, dari Annabelle, Jaden, Rivi, atau William. Oke, kalau gitu aku pilih ya. Em, Oke, Jaden is oke. Kalau gitu kita ke Rivi. Kamu bisa tolong doa pembuka. Rivi atau Annabelle? Annabelle? Oke, mic-nya juga rusak ya. Oke, pas banget ya. Oh gitu nggak apa-apa, aku langsung lead aja. Atau dari Kamarlin, kalian Kanirna ada yang mau? Boleh? Oke, Tanpa kalau gitu berlama-lama ya. Makasih. Nah, ya Kamarlin aja. Yuk. oke. Mari semuanya kita tutup mata kita lipat tangan kita, dan marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dari pagi kami boleh bangun, segar, dan juga ya Tuhan, kami mau menutup hari kami. Sebelum tidur, kami pengen komsel dulu selama 1 jam ini. Kiranya Tuhan, Engkau buka hati kami, Engkau bimbing kami ya Tuhan ke dalam firman-Mu dan juga untuk memuliakan-Mu dalam pujian dan juga merenungkannya dan juga tolong ya Tuhan untuk mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Kamarlin. Aku mau sekali lagi remind ya, yang bisa untuk on cam. Yuk, mari kita sama-sama on cam. Hari ini kita bakal worshipnya lewat YouTube ya, jadinya. Sebentar aku akan share screen. Dan tolong yang bisa lihat boleh menginfo ya. Sebentar. Thank you Annabelle udah buka kamera. Oke, apakah ada yang bisa lihat screennya? Oke, Kita mulai ya, yuk mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kasih Tuhan tak pernah berubah, kekal selamanya sepanjang hidupku. Tangan Tuhan tak pernah terlambat menolong hidupku di saat ku tak berdaya. Engkaulah harapanku, Tuhan yang ku andalkan, kepadamu aku percaya. Dalam tangan Tuhan ada kuasa, sanggup berikan kekuatan untukku. Dalam tangan Tuhan mujizat kan menjadi nyata. Aku percaya, aku percaya Tuhan.
kasih Tuhan tak pernah berubah, kekal selamanya sepanjang hidupku. Tangan Tuhan tak pernah terlambat menolong hidupku di saat ku tak berdaya. Engkaulah harapanku, Tuhan yang ku andalkan, kepadamu aku percaya. Dalam tangan Tuhan ada kuasa, sanggup berikan kekuatan untukku. Dalam tangan Tuhan mukjizat kan menjadi nyata. Aku percaya, aku percaya. Dalam tangan Tuhan ada kuasa, sanggup berikan kekuatan untukku. Dalam tangan Tuhan mukjizat kan menjadi nyata. Aku percaya, aku percaya. Dalam tangan Tuhan ada kuasa, sanggup berikan kekuatan untukku. Dalam tangan Tuhan mukjizat kan menjadi nyata. Aku percaya, aku percaya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami bisa berkumpul di sini. Sebentar lagi ya Tuhan, kalau misalnya kami mau sharing-sharing, kiranya Engkau membukakan hati dan mulut kami ya Bapa, supaya kami bisa saling membangun ya Tuhan. Karena firman-Mu bilang, besi menajamkan besi juga manusia menajamkan satu sama lain. Kiranya Tuhan kami mau saling bertumbuh ya Bapa. Engkau yang hadir dalam komsel kami malam hari ini. Engkau yang celikkan apa yang bisa kami improve dari diri kami ya Tuhan untuk menjadi semakin rupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Jadi minggu lalu kita renungan ya teman-teman ya. Jadinya minggu ini kita mau sharing-sharing nih ya. Sharing-sharing kita semua mau sharing-sharing. Annabelle, Rivi, William, Arthur, Jaden. Kita mau sama-sama ngomongin. Nah, topik hari ini tuh apa? Topik hari ini itu Christ-centered Christmas ya. Jadinya kita tahu ya, Natal itu sebuah celebration yang gede banget, ya kan? Banyak banget elemen-elemennya seperti em, pohon Natal, kado-kado, Santa Claus, eh, bahkan pit hitam, The Elves, Christmas movies, ya kan? Banyak banget nih elemen-elemen Natal yang bisa kadang itu mencuri fokus utama dari apa sih itu Natal dalam kehidupan kita. Jadi hari ini aku mau ajak kita semua untuk sharing apa sih Natal untuk kalian. Ya, mungkin kita bisa pertama sharing ini dulu dan setelah itu kita akan sharing gimana nih kita um, make sure saat kita celebrate Christmas nih di hari-hari yang akan datang, kita itu memiliki a Christ-centered Christmas, di mana Tuhan itu ada di tengah-tengah Natal kita dan bukan kita terfokus pada hal-hal lain ya. Oke,
Yuk, siapa dulu yang mau sharing apa itu Natal untuk kalian? Mungkin bisa dari kakak-kakak dulu ya, habis itu baru ke adik-adik di sini. Apakah ada yang mau duluan? Silakan. Maaf, Kanselin, tadi dari ayat berapa ya? Ayat kitab suci. Nggak ada ayatnya, kita kan lagi mau sharing-sharing. Oh, Belum disebutkan Kak Marin. Kalau misalnya Kak Marin ada ayatnya yang Kak Marin mau sharing, ya Kak Marin bisa ngomong. baik-baik. Ini kita sharing soal apa ya kayak biasanya? Saya bingung nih. Ada topik gak apa Tadi perasaan aku udah ngomong nih. apa? Kita baru sharing tentang apa itu Natal untuk kita. Ya, mungkin Annabelle, Rivi, William Arthur, sama Jaden juga boleh siapin mau sharing apa. Ya, kita mau sharing apa itu Natal untuk kita. Di tengah-tengah kita celebrate Natal, gimana nih supaya kita itu tetap mempunyai a Christ-centered Christmas. Ya, Natal kita itu nggak terbawa dengan suasana pohon Natal, kado, celebrate dengan teman-teman, tapi tetap Natal kita itu dengan meaning utamanya. Ya, jadi kita mau sharing-sharing apa itu Natal buat kita dan gimana kita itu memiliki a Christ-centered Christmas. Ada yang mau duluan mungkin? Ya, ini obrolannya diskusi ya, jadi bisa saling tanya jawab, saling ceplas-ceplos. Kayak cancelin. Kalau yang lain pada diam, saya duluan deh yang mulai. Justru kalau Natal, kalau Kak Marlen sih, Natal ke tahun 2024 ini senang banget ya karena sebenarnya lebih ke jasmani ya. Apa sih kumpul sama teman-teman gitu, ngegosip. Tapi ya gosipnya dalam arti mendengar keluhan cerita teman-teman yang apa sih teman lama gitu. Karena kan kalau dulu waktu saya kuliah sama sama bareng-bareng sama dia itu kan deket ya, jadi tuh bisa saling curhat, bisa saling teleponan, SMS-an. Ya sekarang karena dia ada di apa sih kerjanya ada di luar Pulau Jawa, jadi ya nggak bisa seru-seru seperti dulu gitu. Jadi sekarang ini Natal bagi saya sih senang aja ya, teman lama datang, nanti kita mau kumpul-kumpul gitu sama dia kurang ya setengah harian lah gitu di kafe, menikmati obrolan, menikmati makanan, walaupun melanggar ya, harusnya ada puasa pribadi ya, tapi ya di sini ya cuma sesekali aja deh gitu apa sih, Eh, just for fun gitu, happy happy gitu sama temen. Terus kalau Natal rohani bagi aku ini em, lebih jadi apa ya, jadi pribadi yang lebih sadar, lebih waras, lebih eh sungguh-sungguh apa sih, kepengen memurnikan diri sendiri untuk minta dapat pencerahan dari Tuhan gitu. Tuhan, kehendakmu dalam hidupku apa ya gitu. Karena udah capek gitu apa sih mengikuti, aku punya rencana A B C D harus terwujud itu apa ya? eh aku terlalu obsesi gitu dengan kehendakku tuh, ternyata aku yang gila jadi gila sendiri gitu. Dan ternyata ya sekarang ini saat-saat ini Tuhan maunya apa sih, Tuhan mau aku tuh apa sih gitu. Jadi aku yang lebih, oh ya udah deh apa sih, gimana Tuhan aja deh, udah mulai melepas dan menyerahkan semuanya pada Tuhan gitu. Itu Natal buat aku ya gitu. Dan syukur puji Tuhan apa ya, keponakanku yang perempuan ini sudah kembali sama orang tua, tinggal sama orang tuanya, karena selama ini kan diasuhnya sama kakek neneknya gitu. Ya bukan saya senang, oh bagus lah gitu ya, apa sih, jauh-jauh lah dari kakek neneknya, karena kan itu kan orang tua aku deh, dia mereka harus memperhatikanku, menyayangiku gitu. Tapi di satu sisi tuh ya gimana pun seorang anak kandung
tetap harus diasuh, dirawat sama orang tuanya sendiri gitu, orang tua kandungnya sendiri gitu. Karena kan seorang anak juga adalah apa ya, anugerah kado dari Tuhan gitu ya. Buah cinta kasih sayang orang tua kandungnya gitu. Jadi apa ya, biar ada keikatan, eh, batinnya itu tuh terikat. Jadi apa sih, terarah, kuat, mereka bonding antara ibu dan anak, ayah dan anak gitu. Itu atau seperti apa ya? Ya itu sih apa sih, cinta kasih Tuhan ke buat keponakan perempuanku gitu. Terima kasih. Oke. Nah, em, yang tentang berpuasa ya sebenarnya is okay gitu loh. Kayak puasa kita kan bukan kayak puasa yang oh kalau misalnya kita nggak melakukannya kita langsung berdosa atau apa. Jadi itu bukan sebenarnya sebuah kayak oh melarang karena kita Natal itu nggak berpuasa. Tapi ya Tuhan kita juga Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang fleksibel, yang Natal celebrate dengan keluarga, ya pasti Tuhan juga izinkan gitu ya. Jadi itu bukan melarang Kamarin ya kan. Nah kalau dari Kamarin nih kan tadi Kamarin bilang mau semakin memerdekakan diri. Nah, kira-kira gimana tuh caranya atau plannya? Eh, Rencananya sih untuk memurnikan diri, yang contoh misalnya ya, yang sekarang ini lagi aku juga belajar apa sih? Oh, aku punya rencana nih, rencana begini 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 gitu untuk aku, karena aku masih single dan aku, oh Tuhan, aku kepengen ngumpulin uang gitu ya, sedikit uang. Nah, uang ini aku gunain untuk, eh, aku nanti kursus apa, sekolah sekolah lagi, atau untuk nanti aku bisa kembangin uang ini untuk memberikan apa sih kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi apa ya? Jadi apa ya? Menggunakan uang itu tidak berhambur, apa, tidak sia-sia lah gitu. Dengan membeli makan banyak, seabrek seabrek, bisa selemari gitu, sekeranjang buat diri aku sendiri gitu. Jadi dulu mah untuk apa ya? Oh, beli makan, beli barang untuk fokus untuk ke aku dan aku dan aku sekarang. Oh, mulai ya. Kalau dulu kan apa sih? Memang aku tuh ya egois banget gitu buat diri aku sendiri. Sekarang ini melepas, mulai peduli sama orang, orang lain gitu, orang sekitar yang membutuhkan gitu. Yang walaupun aku nggak tahu ya, apakah nanti akan jangan-jangan aku dimanfaatkan, atau nanti karena aku apa sih berbuat baik jadinya terus-menerus dibohongi, ditipu, karena memang dunia sekarang memang makin jahat, makin makin apa sih, berani, ganas gitu istilahnya. Ganasnya dalam arti negatif gitu. Jadi yang sekarang ini, oh nggak deh, apa sih, tambah umur, tambah usia, kita nggak tahu ya kapan maut itu apa, Tuhan datang gitu, ajal kita menjemput, Tuhan menjemput kita gitu. Kita meninggal kapan, jadi yang oh aku tahu aku punya kelemahan, aku nggak aku manusia yang nggak luput dari salah. Makanya aku sekarang ini juga, mau benar-benar sungguh-sungguh balik baca kitab suci tiap hari, mau baik sehari 2 pasal, 3 pasal, tapi apa tetap, nanya Tuhan gitu. Emang sih banyak yang nggak ngertinya sebenarnya tuh baca kitab suci ini tuh gitu. Tapi ya aku, tetap terus apa, latih apa, aku cari di YouTube, aku cari, pendeta, pastor yang bisa ngejelasin ayat ini tuh apa gitu. Dan jujur ya, aku nggak tahu kenapa, seminggu 3 minggu ini aku sungguh-sungguh latih diri aku untuk peka mendengarkan firman Tuhan. Yang Tuhan nyatakan itu adalah aku harus jaga lisan, aku harus jaga ucapan, berpikir yang benar, mengucapkan kata-kata yang positif yang keluar dari Alkitab. Itu yang kayaknya Tuhan lagi sentil aku gitu. Tuhan lagi negor aku gitu.
di situ. Karena aku ternyata terlalu banyak ini ya. Aku senang baca teori psikologi yang pengembangan diri gitu. Apa sih? Oh, jadi pribadi perempuan yang tangguh secara dunia gitu. Kesuksesan duniawi gitu. Nah, itu kayaknya Tuhan lagi memproses aku gitu. Hei, jangan duniawi terus. Adalah apa kita tuh meninggal, kan katanya tuh harta kan nggak bisa dibawa mati tuh. Ya. Jadi apa ya? Gimana mau mencapai punya harta kekal gitu, yang di sorga gitu. Karena baru menyadari di sini tuh bukan jasmani aja, bukan harus berpikir mengusahakan jasmani, tapi tuh rohani juga harus dibangun gitu. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi gitu, sebelum terlambat. Gitu kan, Salim. Lain. Jadi kita Marlin. Maaf, panjang lebar. It's okay. Dan kita semua pasti bisa belajar sesuatu juga dari sharingnya Kak Marlin. Pengalamannya Kak Marlin ya. Oke, next ada yang mau sharing lagi? Yang penting untuk kita itu menyambut, kita itu prepare diri kita untuk menyambut Natal ya. Karena kayak Natal itu saat kita bilang menyambut Natal bukan artinya kita menyambut eh kita prepare pohon Natalnya, kita prepare kado-kadonya, tapi kita harus prepare hati kita juga loh untuk menyambut Tuhan. Karena kan ya Christmas is about Jesus gitu. Yuk, ada yang mau sharing lagi? Kak, kalau boleh nanya nggak? Apa tuh? Em, ini misal aja nih kan, ya kan semua manusia nggak luput dari salah gitu ya. Kalau misalkan Natal ini kan mempersiapkan diri kita gitu kan, hati kita. Tapi kalau di hati kita, di hati saya, jujur gitu ya, masih ada aduh, pahit-pahitnya sama orang, benci-bencinya sama orang gitu. Itu kan berarti kan saya juga munafik ya ceritanya gitu, depan Tuhan gitu kan. Tuhan maunya kan tinggal di dalam hati yang bersih, yang murni. Tapi kalau di dalamnya itu ada kepahitan, ada rasa marah, gimana tuh Kak? Apakah munafik atau nggak usah doa aja gitu? Atau ayolah, nggak usah daripada munafik, mending lu nggak usah doa deh gitu. Atau tetap kita usahakan apa sih? Minta tolong Tuhan gitu. Hadirna mau jawab, Kak? Oke, baik. Maaf ya. Gimana, Kak Marlin? Coba ulang sebentar. Oh ya. Jadi pertanyaannya, kan kalau kita menyambut Natal, kan harus dengan hati yang bersih, hati yang murni. Ya, Nah, ya, itu saya ini emang menyadari ya, manusia tak luput dari salah, ada oke. pahitnya. Dalam hati ini tuh ada pahitnya, ada bencinya, Mm-mm. ada keselnya sama orang. Nah, itu kan berarti kan belum, hati saya tuh belum benar 100% tuh murni gitu, bersih dalam depan Oke, Tuhan. Masih ada borok-boroknya gitu. Itu gimana Kak? Apakah saya nggak usah berdoa lagi atau udahlah, udahlah, antepin aja deh gitu. Atau tutup oke. gitu. Gimana Kak? Kasih apa yang harus Kak Nirna, semua orang, semua dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan akan pernah, maksudnya tanpa disengaja maupun disengaja itu pasti akan melakukan kesalahan. Kembali lagi, mau nggak kita datang kepada Tuhan untuk merendahkan hati kita, mengakui semua kesalahan kita di hadapan Tuhan. Itu sih ya. Mau itu dalam momen Natal atau tidak Natal, menurut Kak Nirna, yang penting kitanya yang mau datang kepada Tuhan untuk merendahkan hati kita, mengakui semua kesalahan kita sih. Itu kalau menurut Kak Nirna ya. Apalagi di momen Natal ini, betul apa yang Kak Anslin bilang, kan semua orang tuh ininya dengan pohon Natal, kado Natal, segala macam ya kan. Tapi kalau buat Karina pribadi, itu kembali ke diri kita. Kita menyambut juru selamat kita itu eh,
Ya memang secara ini memang harus dengan penuh sukacita ya. Tapi balik lagi seperti yang Kak Marlin bilang, dalam situasi keadaan mungkin banyak dosa atau ada kesalahan, ada kebencian dalam hati, menurut Kak Nirna ya kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati tadi, kita mohon ampun sama Tuhan, kita kembali mau menyambut bahwa juru selamat kita itu lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kita kan sudah diselamatkan melalui pembaptisan kita. Ya kembali ya datang kepada Tuhan sih ya, maksudnya ya seperti itu sih. Dengan kerendahan hati menyambut juru selamat kita, terus kembali berjanji untuk taat dan setia mungkin, baik di dalam kita ya seperti baca firman Tuhan setiap hari, ya kan, menjalin komunikasi relasi dengan Tuhan dalam arti sering berdoa, ada apa ya kita curhat ke Tuhan, mungkin melalui doa, itu sih ya. Menjawab nggak Kak Marlin kira-kira? Setiap dari kita kan pasti punya masalah, punya problem di dalam hati kita itu. Tapi kan kita anak-anak Tuhan diajarkan untuk eh, kan ada firman-Nya, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ya Tuhan ingin kita datang kepada Dia untuk menyerahkan semua permasalahan hidup kita yang tidak bisa kita atasi. Baik hati kita yang tadinya mungkin masih ada kesel, masih ada apa segala macam, ya kita serahkan sama Tuhan. Mau mohon ampun dengan penuh kerendahan hati datang kepada Dia sih. Itu. Ya kalau kita nggak mau datang, ya udah, itu urusan kamu, istilahnya kan. Ya Tuhan kan udah memberikan jalan buat kita. Firman-Nya mengatakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan eh, kepada kita gitu loh, ya kan. Nah kemudian juga, kadang kita kan mungkin menghadapi permasalahan itu dengan mungkin bersungut-sungut atau mungkin eh, nggak bersuka cita, tapi kembali lagi Tuhan ingatkan kita kan di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya berarti kan kita Tuhan nggak mau kita berlarut-larut dalam kesedihan, kemarahan, tapi Tuhan ingin kita sukacita terus, ya kan? Nah, apalagi di dalam keadaan kita lagi khawatir, misalnya, aduh gimana ya aku nanti ya, gimana ya masa depan aku, mungkin, aduh gimana ya nanti aku kuliahnya apa, segala macam. Kembali lagi, Tuhan ingatkan di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Balik lagi, Tuhan mengingatkan kita bahwa harus berdoa gitu loh. Datang kepada Tuhan, Tuhan bilang nggak usah khawatir, itu semua aku tanganin gitu. Buat apa sih Tuhan datang buat kita menyelamatkan hidup kita? Benar nggak? Tuhan tuh cuma minta kita tuh nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nggak. Memang secara manusiawi pasti ada takutnya kita. Tapi kembali lagi Tuhan ingatkan kita, nggak usah khawatir, kata Tuhan gitu, ya kan? Tapi nyatakanlah itu semua melalui doa. Ya udah kita jalin komunikasi, relasi dengan Tuhan. Gitu. Ya dengan kita sering mungkin eh, yang seperti kita diajarkan dan disarankan untuk saat teduh ya, mungkin 30 menit kita hening di hadapan Tuhan, menaikkan pujian, kemudian kita ambil renungan firman Tuhan. Kalau kita lakukan secara rutin seperti itu, kita pasti ya secara tidak langsung kita pasti akan mendengarkan suara Roh Kudus mungkin ya, ada pesan-pesan apa buat kita, mungkin melalui firman Tuhan, entah itu lewat apa gitu. Itu sih. Jadi buat Kak Nirna, Natal tahun ini walaupun berat melewati berbagai pergumulan hidup, tapi Kak Nirna bersyukur punya Tuhan, punya Allah yang luar biasa, yang selalu mengingatkan kita sebagai anak-anaknya melalui firman Tuhan gitu loh. Melalui Natal ini pun Kak Nirna juga pribadi diingatkan Tuhan untuk selalu datang kepada Dia dan
nyatakanlah dalam doa segala permohonan kita apapun itu, gitu loh. Jadi intinya baca firman Tuhan kembali, karena di situ jawaban-jawaban dari kehidupan kita, jawaban dari kegalauan kita, kekhawatiran kita, itu semuanya ada di dalam firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu kan perkataan Tuhan sendiri ya kepada kita, gitu loh. Ya, itu aja sih. Thank you Kak Nirna, bener banget ya. Ayatnya juga udah dikirim sama Kak Marlin. Kalau misalnya kalian mau baca, ya ini ayat yang bagus banget. Kalau misalnya kalian mau save ya, saat kalian lagi khawatir, atau saat kalian lagi em, overthinking, mungkin kalian perkatakan Yes. ayat itu sampai telinga kalian dapat mendengarkannya. Firman Tuhan mengatakan Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bahkan kalian bisa Yes. ganti ke, janganlah hendaknya aku khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanku kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur gitu. Perkatakan ayat itu akan mengubah diri kamu karena jiwa itu mendengarkan apa yang kita perkatakan. Oke? Yes. Thank you, Oke. Anselin, Kak Dari Anselin, sudah meluruskan. dari Annabelle sama Jaden kan tadi kalian bilang mic kalian rusak ya. Kalau gitu aku boleh minta kalian untuk sharingnya di Zoom chat sekarang boleh dibikin. Annabelle sama Jaden ya. Kalau misalnya udah dengar instruksinya boleh minta thumbs up-nya ya. Boleh di-sharing apa itu Natal buat kalian dan gimana caranya kalian tuh menyambut Natal dengan benar gitu ya. Oke, thank you Annabelle. Ditunggu sharingnya, Jaden. Oke, ada pertanyaan nggak, Jaden? Oke, Jaden juga udah ngerti. Oke, sekarang Rivi sama William. Ada yang mau sharing lagi? Yuk, kita masih ada waktu 10 menit. Kita sharing-sharing aja. Boleh tentang lagi celebrate Christmas sama siapa aja, mungkin sama teman, sama keluarga, ngapain, apa potluck ya. Biasanya kalau misalnya di sekolah kan potluck ya. William, apakah William ada yang mau di-sharingkan? Terima kasih Kak Anselin, Kak Nirma, dan Kak Dian juga ya. Walau sekarang sekarang nggak bisa buka kamera dan sedang di jalan. Iya. Berarti nanti malam ini saya ulang terus ya ini ayat ya. Dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini aku jadiin apa doa pengulangan doa ya Kak Nirna ya, lebih tepatnya ya. Untuk kalau aku ada terserang khawatir atau ada bikin aku overthinking gitu ya. Masih Benar. Oke. Dari Annabelle sama Jaden, apakah sudah dibikin? Oke. Oke, kita baca dari Annabelle dulu ya. Annabelle bilang, for me, Christmas is the time to celebrate the birth of Jesus Christ, reflecting on faith, hope, and love. In my opinion, it's about coming and celebrating together with my loved ones and also praying together with my family at church. Benar banget, ya. Jangan sampai nih kita heboh rayain Natal di sekolah sama keluarga, tapi kita nggak rayain Natal di rumahnya Tuhan, ya. Jangan lupa di hari Natal kita harus ke gereja. Dan bahkan nggak hanya di hari Natal loh, tapi juga di hari-hari biasa, ya.
Kita harus tetap involve Tuhan selalu. Karena disitulah kita mendapat penuntunan, dapat perlindungan, dapat eh, hikmat dari Tuhan, ya. Thank you, Annabelle. Oke, sekarang dari Jaden. Natal buat aku adalah waktu kelahiran Tuhan Yesus saat Yesus datang ke dunia. Celebrate tahun ini, aku sama keluarga pergi jalan-jalan. Caraku untuk menyambut Natal adalah ke gereja di tanggal 25 dan juga akan makan-makan. That's good, itu bagus banget. And it sounds really fun. Jadi kamu jalan-jalan kemana tuh? Belum tahu, tapi pasti jalan-jalan ya. Have fun ya Jaden ya. Meskipun pergi jalan-jalan, pergi liburan, ya kan, tetap jangan sampai kita itu lupa untuk saat teduh atau berdoa ya, seperti yang tadi Kak Nirna bilang. Jangan sampai karena kita sibuk merayakan apa yang dunia katakan sebagai Christmas party, kita sampai lupa apa yang sebenarnya menjadi pusat dari Natal ya. Ya itu bukan tentang makan-makannya, bukan tentang pergi jalan-jalannya, tapi tentang menyambut Tuhan Yesus. Ya, jangan sampai kita menyambut Natal dan merayakan Natal tanpa Tuhan Yesus sebenarnya lahir di dalam hati kita. Ya, oke. Dari Kadira, kemarin kalian apakah ada yang mau ditambahkan? Atau dari anak-anak apakah ada yang mau ditambahkan? Mungkin Kak Nirna sendiri mau mengingatkan kembali buat adik-adik semuanya, jangan pernah bosen dan jangan pernah lupa untuk selalu baca firman Tuhan ya setiap hari, terutama eh, yang di-share sama Kak Marlin di dalam grup, tolong dibaca, kemudian diisi absennya ya. Semua ini untuk kalian, untuk kekuatan kalian semua kok. Bukan buat Kak Nirna, bukan buat Kak Marlin, bukan buat Kak Anselin, Kak Dian, tapi buat kalian semua. Tanpa disadari, kalian setiap hari membaca firman Tuhan itu akan melekat di dalam diri kalian semua. Nah, itu menjadi kekuatan kalian semua. Gitu ya. Jangan pernah bosan dan jangan lupa. Itu aja. Thank you. Yes. Thank you, Kak Nirna. Apakah ada lagi yang mau sharing? Sebelum kita tutup yuk. Apakah ada lagi yang mau sharing? Udah? Rivi, mungkin Oke. Rivi. Review? Oke, kalau misalnya belum ada nggak apa-apa. Yuk kita tutup dalam doa, ya. Apakah ada yang mau volunteer untuk doa penutup? Atau mungkin Kak Nirna boleh bantu kita dalam doa penutup ya? Boleh. Oke. Oke. Mari kita satukan hati kita mau doa bersama-sama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk bersama-sama mengikuti Zoom pada malam hari ini ya Bapa. Semua ini karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih malam hari ini juga Engkau memberikan kesempatan kami untuk sharing ya Bapa. Apa itu Natal, arti Natal untuk kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh terus berpedoman kepada firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami juga terus menjadi terang di dalam keluarga kami. Melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk tidak khawatir, untuk selalu berpegang teguh kepadamu dan menjalin relasi dengan Engkau ya Bapa.
melalui doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga mengingatkan kami yang ada di sini semuanya ya Bapa, supaya kami memahami arti Natal bagi kami semua dan menyambut Natal ini dengan penuh sukacita ya Bapa. Biarlah kami masing-masing membersihkan hati kami, menanggalkan semua keegoisan kami, mungkin ketakutan kami, kegalauan di dalam hati kami, ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh membuka hati kami masing-masing untuk menerima Engkau sebagai juru selamat hidup kami, menjadi penolong di dalam hidup kami, menjadi penolong dan petunjuk di dalam hidup kami masing-masing ya Bapak. Engkau juga berkati adik-adik kami yang masih dalam remaja ini ya Bapak. Engkau tahu pergumulan hidup mereka masing-masing. Kami percaya Engkau pimpin mereka, Engkau tuntun mereka ya Bapak. Apapun cita-cita mereka, apapun impian mereka, kami percaya. Selagi mereka menaruh harapan itu ke dalam kuasa-Mu ya Bapak, mereka akan mendapatkan yang terbaik. Karena kami percaya ya Bapak, rancangan-Mu lah yang terbaik bagi kami. Bukan rancangan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang belum bisa hadir di dalam Zoom ini ya Bapak. Engkau berkati mereka satu persatu, Engkau jamah hati mereka, Engkau panggil mereka kembali ya Bapak, biar mereka punya kerinduan untuk bersama-sama di dalam Zoom ini ya Bapak. Biarlah kami boleh saling mengasihi, saling mendoakan, saling menyapa satu dengan yang lain ya Bapak. Biarlah hati mereka juga terbuka dan kami boleh mengadakan sharing ke depannya lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau tahu kerinduan kami sebagai kakak-kakaknya ya Bapak. Biarlah mereka boleh terbuka hati mereka untuk menceritakan apa pergumulan mereka, apa yang mereka hadapi saat ini. Karena tidak mudah ya Bapak untuk bercerita ataupun mungkin mereka masih segan takut untuk bercerita kepada orang lain. Tapi melalui Engkau ya Bapak, mereka boleh memilih tempat yang tepat untuk mereka bercerita dan berbagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau membentuk PH Teens ini untuk kami ya Bapak. Biarlah kasih kemurahan-Mu selalu menyertai adik-adik kami semua yang ada di sini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Engkau juga berkati Pak Paulus dan Bu Vila ya Bapak. Engkau juga beri kesehatan, kekuatan untuk keluarga mereka sehingga komunitas ini terus bertumbuh, terus berkembang ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa-doa kami ya Bapak. Kami panjatkan di dalam nama-Mu yang penuh kuasa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Thank you so much, Kak Nirna. Oke, kita foto dulu Oke, ya. yuk semua boleh on cam. Thank you, Annabelle. Udah on cam dari tadi. Thank you, Jaden. Yuk, William sama Rivi. Buat dokumen yuk, buat ke kepala semua. Mau gaya apa nih? Merry Christmas, oke. Gaya Gimana cantik, nih Christmas? Christmas gimana nih? oke. Gimana nih? Merry Christmas gimana? Stay Nggak for tahu ya. Christmas ya. Oke, baik ya. 3, 2, 1, cheese. Oke, semuanya terima kasih. Tanya Thank you ya, Oke. Annabelle, Jaden, Berarti Rivi, masih William. nanti tanggal Thank you, 24